Kita belajar dari beliau, filosof perempuan, biar pernah perempuannya. Ini juga dulu pernah kita bahas. Yang terkenal sekali beliau yang menginisiasi dan mempopulerkan kajian-kajian feminis lewat buku beliau The Second Sex. Simone de Beauvoir, filosof Prancis, kelahiran 1908, nanti beliau meninggalnya 1986. Jadi usia beliau sekitar 78 tahun. Alumni Universitas Paris, Sorbonne, aktivis dalam berbagai gerakan. Yang paling terkenal ya beliau tandemnya, pasangannya Sartre, Jean-Paul Sartre. Sama-sama filosof eksistensialis. Ini kolega filosof sekaligus pasangan. Meskipun kontroversial karena Sartre dan de Beauvoir ini saling mencintai tapi sama-sama janji. Yang pertama tidak perlu menikah, juga tidak perlu hidup bersama juga, dan bebas saja. Misalnya kok tiba-tiba suka orang lain, ya monggo saja. Pengen balik lagi, ya ayo. Itu. Dan ada terkenal sekali dulu pernah kita cek ya surat-surat cintanya de Beauvoir. Beliau terkenal sekali mempelopori kajian-kajian feminis karena melihat posisi dan kedudukan perempuan yang banyak terpinggirkan dalam peradaban modern yang patriarkal. Nanti beliau menulis buku tentang usia tua ini karena beliau melihat orang tua dalam peradaban modern itu nasibnya sama seperti perempuan. Sama-sama terpinggirkan. Sama-sama tidak dianggap. Coba kalian perhatikan peradaban kita hari ini itu kan yang difikirkan selalu anak muda saja kan. Kegalauan generasi Z. Oh itu kan di mana-mana dibahas. Jarang lo ada bahas galaunya orang-orang tua hari ini, jarang. Simbah-simbahmu itu mikir apa hari ini, susah apa hari ini, jarang jadi pembahasan. Yang kamu bahas selalu kegelisahanmu menuju masa depan dan lain sebagainya. Yang itu seolah-olah orang-orang tua itu tidak ada artinya. Nah, mulai malam hari ini ya, bulan ini kita tengahkan kajian-kajian tentang usia tua ini. Karena di antara kemuliaan yang diajarkan oleh agama dan banyak budaya adalah bakti kita pada orang tua. Pastinya berarti bulan ini kita ingin memahami mereka sehingga bisa berbakti dengan lebih pas. Saya tidak tahu kalau saya ngomong bakti orang tua itu mungkin di kepalamu hanya tergambar pokoknya kalau ketemu cium tangan, kemudian kalau ngomong tidak boleh bentak-bentak, kemudian minta sangu, kemudian seputar-seputar itu. Sekarang kita belajar tentang mereka lebih dalam ya. Apa dan bagaimana orang tua. Kalau dalam bidang kajian nanti ada istilah gerontologi. Gerontologi itu ilmu tentang orang tua. Studi tentang orang tua. Geron itu bahasa Yunani artinya orang tua dan logos. Gerontologi ini mempelajari ketuaan tidak hanya biologis, tidak hanya kulit yang keriput, rambut yang memutih, tidak hanya itu. Tapi secara utuh, ya biologis, ya psikologis, ya sosial, ya kultural, ya filosofis. Semoga nanti adalah yang skripsi, tesis, atau disertasinya bahas ini ya.
Tidak apa-apa kok meskipun anak muda bahas orang tua. Ini juga tema penting untuk kehidupan kita. Jadi nanti ada pembedaan antara gerontologi dan geriatri. Kalau geriatri ini bidang kedokteran. Lebih ke biologinya, jadi fokus pada perawatan, pengobatan masalah kesehatan lansia. Ya kalau orang itu, kalau situ saya contohkan, gerontolog misalnya meneliti bagaimana sih orang-orang tua itu menghadapi masa tua yang kesepian, masa tua yang diabaikan. Ini gerontologi, psikologinya, sosialnya. Kalau geriatri ya tentang osteoporosis, sudah demensia, dan itu namanya geriatri bidangnya. Ini buat tambahan wawasan saja bagi yang tidak tahu. Mungkin banyak yang lupa. Sekarang lupa, tapi dulu tidak tahu. Baik, kita mulai ya. Ini buku yang saya sebut tadi, tulisannya Simone de Beauvoir, judulnya La Vieillesse. La Vieillesse itu kalau diterjemahkan sebenarnya judulnya Usia Tua, Old Age. Tapi buku ini yang terbit tahun 70-an diterjemahkan dalam bahasa Inggris sekitar tahun 72, itu judulnya The Coming of Age. Jadi kalau kalian nyari bukunya, mungkin karena ini buku lama, mungkin ada ya PDF yang bisa di-download gratis. Itu judulnya The Coming of Age. Nanti kita akan mengaji buku itu malam hari ini. Jadi karya Simone de Beauvoir. Buku ini ditulis oleh de Beauvoir saat beliau memang sudah usia tua. Usia sekitar 60-an tahun. Jadi memang beliau yang ngalami sendiri betapa mengerikannya menjadi orang tua di zaman modern. Sebagaimana perempuan yang mengerikan sekali hidup dalam peradaban yang patriarki. Baik, yuk kita mulai ngaji kitab itu ya. La Vieillesse. Ini di bagian pendahuluan ada kalimat menarik begini dari de Beauvoir tentang Pangeran Siddhartha. Teman-teman yang dulu ikut ngaji Buddhisme pasti kenal dengan Pangeran Siddhartha. Ini kalimatnya begini ceritanya. Semasa Buddha masih menjadi Pangeran Siddhartha, dia sering melarikan diri dari istana Megah tempat ayahnya mengurungnya dan berkeliling pedesaan di sekitarnya. Pertama dia keluar, dia melihat seorang pria berambut putih yang sempoyongan, keriput, ompong, membungkuk, bergumam, dan gemetar sambil menopang dirinya dengan tongkatnya. Pemandangan itu membuat sang pangeran tercengang. Dan sang kusir pun menjelaskan padanya apa artinya menjadi tua. Ya kan memang ini di antara 3 pengalaman yang nanti membuat Pangeran Siddhartha ingin hidup asketis keluar dari istana, yaitu tua, sakit, dan mati. Nah setelah dijelaskan, oh yang sampean lihat itu orang tua. Terus Pangeran Siddhartha menyatakan sungguh disayangkan dunia ini. Bahwa makhluk-makhluk lemah dan bodoh yang mabuk oleh kesombongan masa muda tidak melihat masa tua. Mari kita segera kembali ke istana. Apa gunanya kesenangan dan kegembiraan karena aku sendiri akan tua di masa depan. Jadi setelah beliau lihat orang tua, terus dijelaskan oleh kusirnya, kita semua nanti pasti akan tua. Seperti itu. Nah,
Terus Siddhartha menyimpulkan, lah terus ngapain orang-orang seheboh itu hidup di dunia, ya gegeran lah, ya jungkir balik lah, ya konflik ini itulah. Padahal besok itu semuanya tua, bahkan akhirnya mati. Itu pikirannya Pangeran Siddhartha. Ya kayak kalian hari ini mungkin yang buka medsos itu baca berita ndak garu-garuan sudah. Ada tentang ijazah, tentang bendera, tentang apa, ruwet itu, seruwet itu. Nah, terus kalau ada Pangeran Siddhartha, ya ngapain seribet itu? Apa orang-orang itu lupa bahwa besok mereka semua akan tua dan pada akhirnya akan mati? Nah, Buddha menyadari di takdirnya sendiri dalam sosok seorang pria yang sangat tua. Jadi terus, apa kalau bahasa filsafat, beliau memproyeksikan, aku besok juga akan seperti itu. Karena dia dilahirkan untuk menyelamatkan umat manusia, dia memilih untuk menanggung seluruh keberadaan sebagai manusia. Ini maksudnya dia siap. Kalau begitu saya harus siap dan saya harus siap-siap untuk menjadi tua. Ini yang menurut Simon de Beauvoir istimewa. Alah Pak, cuma gitu aja kok istimewa. Kenapa begitu? Dalam hal ini dia berbeda dari manusia lainnya. Karena mereka menghindari aspek yang menyusahkan mereka. Dan yang terpenting mereka menghindari usia tua. Istimewanya Pangeran Siddhartha apa menurut de Beauvoir? Kalau kita manusia pada umumnya itu biasanya ingin menghindari tua. Kalau disebut sudah tua itu kita sensi, kita baper. Enggak, saya masih muda kok, saya masih kuat kok, saya masih itu. Kita melarikan diri dari tua. Jangankan tua benar, mau disebut tua, kamu mahasiswa tua ya. Itu kamu tersinggung luar biasa kan. Enggak meskipun enggak lulus-lulus saya masih muda kok Pak. Gitu. Meskipun adik kelasnya sudah ada 4-5 tahun di bawahnya, tapi masih muda. Orang biasanya tidak senang disebut tua. Dia ingin lari dari kondisi tua. Padahal mau tidak mau kita semua pasti akan sampai pada usia tua. Jadi ini sesuatu yang niscaya setiap orang akan mengalaminya. Diawali kisah ini di buku The Coming of Age. Terus kita lanjutkan. Ini ada quotes menarik. Usia tualah bukan kematian yang harus dikontraskan dengan kehidupan. Usia tua adalah parodi kehidupan. Sementara kematian mengubah kehidupan menjadi takdir. Dengan cara tertentu, ia melestarikannya dengan memberinya dimensi absolut. Ini kalau dibaca letterlek ini kamu mesti bingung maksudnya. Jadi yang pertama, kita kan sering anggap hidup itu lawannya mati. Kata de Beauvoir, mungkin yang pas hidup itu bukan lawannya mati, tapi hidup itu lawannya tua. Kenapa begitu? Karena di usia tua orang kehilangan vitalitas dan makna hidup biasanya. Merasa dirinya tidak berarti, merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya sudah selesai. Secara fisik biologis masih hidup, tapi sebenarnya ya rasanya mungkin tidak. Maka kata de Beauvoir, usia tua itu mungkin lawannya hidup, bukan kematian. Kenapa nanti? Usia tua itu seperti parodi, kata de Beauvoir. Kenapa seperti parodi? Mungkin semangatnya masih ada, gairahnya masih ada, tapi fisiknya sudah tidak mendukung. Cita-citanya masih besar, tapi sudah tidak kuat. Ini kan kayak parodi. Yang di dalam masih menyala, yang di luarnya sudah layu. Nah,
nafsunya besar, tenaganya kurang. Cita-citanya tinggi, fisiknya tidak mendukung. Ini istilahnya de Beauvoir seperti parodi. Jadi lawannya hidup itu tua. Kenapa kok bukan kematian? Kalau kematian itu akhirnya hidup. Ya. Jadi kematian mengakhiri hidup. Yang setelah mati manusia memperoleh makna dirinya seutuhnya. Cerita hidupnya seutuhnya. Itu diakhiri dengan kematian. Jadi hidup itu satu perjalanan, akhirnya kematian. Jadi hidup bukan lawannya mati. Lawannya hidup itu usia tua. Nah ini, itu pendapatnya Simone de Beauvoir. Silakan kalian debat kalau tidak setuju beliau. Tapi reasoningnya beliau begitu ya. Jadi kita kan sering hidup lawannya mati. Tidak. Mati itu akhir perjalanan. Mati itu menyempurnakan hidup. Kenapa menyempurnakan hidup? Saat kita mati, cerita kita utuh sudah. Apakah cerita kebaikan atau cerita keburukan, tamat sudah, the end. Apakah happy ending, apakah sad ending. Itu cerita kita selesai saat kita mati. Jadi dia memberi dimensi absolut. Tapi usia tua tidak. Nah, itu maksud dari paragraf ini. Jadi usia tua bukan kematian yang harus dikontraskan dengan kehidupan. Kita lanjutkan. Sekarang asumsinya. Nanti isi buku The Coming of Age tadi punya asumsi ini. Asumsi itu pikiran dasarnya ya, awalnya. Jadi penuaan itu bukan proses biologis saja, tapi juga proses sosial dan budaya. Jadi makna dan nilai penuaan, kata de Beauvoir, dibentuk oleh norma dan ekspektasi sosial dan budaya yang pada gilirannya mempengaruhi cara individu mengalami dan memaknai proses penuaan mereka sendiri. Jadi maksudnya begini, kalau kita bicara tentang tua, itu nanti ada 3 aspeknya. Yang pertama, kondisi biologis, kondisi fisik yang tua. Jadi yang seperti tadi loh, rambutnya putih, kulitnya keriput, mungkin sudah mulai fisiknya melemah, ini kondisi biologisnya. Tapi ada juga unsur sosial, budaya, politiknya, yaitu pandangan terhadap tua itu sendiri. Tua itu anugerah apa kutukan? Tua itu capaian atau kemunduran? Nah, ini pandangan sosial budaya. Yang ketiga, pemaknaan orang tua terhadap dirinya sendiri. Nah, ini 3 hal yang berbeda ya. Ada loh orang yang mungkin secara fisik sudah sangat tua, tapi dia nganggap dia, oh enggak, saya masih muda, diajak apa saja masih sanggup kok, ayo. Apa yang tidak bisa saya lakukan, yang dilakukan anak masih bisa begitu. Atau sebenarnya tidak terlalu tua, tapi dia merasa sudah sangat tua. Ini pemaknaan individu. Jadi kalau ngomong tua itu sebenarnya, kalau di bukunya de Beauvoir, bisa memang biologisnya, bisa sosial, politik, budaya, antropologis. Jadi bagaimana pandangan masyarakat, pandangan budaya tentang tua. Dan yang ketiga, keyakinan orang tua itu sendiri tentang dirinya. Pandangan orang tua itu sendiri tentang dirinya. Ini sebenarnya untuk hampir semua ranah manusia seperti ini. Kalian misalnya mahasiswa, itu ya bisa fakta bahwa kalian terdaftar di kampus tertentu. Bisa juga mahasiswa itu pandangan sosial, budaya, politik tentang status kemahasiswaanmu. Atau
penghayatanmu sendiri sebagai seorang mahasiswa. Oh, itu bisa 3 aspek ini. Dan itu maknanya bisa beda-beda. Kalau yang pertama mungkin formalitasnya bahwa kamu terdaftar di kampus tertentu. Kalau yang kedua ini hubungannya dengan ekspektasi sosial politik tentang mahasiswa. Ah, mahasiswa itu nyusahi saja. Ah, mahasiswa itu bikin ribet saja. Ini pandangan politik sosial budaya. Ada juga penghayatanmu terhadap dunia kemahasiswaan atau status kemahasiswaan. Itu bisa kalian pakai untuk membaca apalah dosen, guru, petani, pejabat, presiden, dan lain sebagainya. DPR, dan lain sebagainya. DPR adalah wakil rakyat. Nah, itu kondisi formalnya. Terus pandangan masyarakat dan budaya tentang DPR seperti apa. Penghayatan para anggota dewan sendiri tentang dirinya seperti apa. Itu nanti bisa kebalikan, bisa tabrakan, dan lain sebagainya. Harusnya mewakili rakyat. Ya mungkin mereka merasa mewakili rakyat. Mungkin tapi di level 2 tadi rakyatnya tidak merasa diwakili itu Pak. Nah, tapi formalnya mereka terdaftar sebagai wakil kan. Ini kan konflik-konflik antara 3 aspek ini. Baik, ya kalian bisa pakai teori ini untuk membaca status apa saja. Kondisi formalnya, pandangan sosial budayanya, dan juga penghayatan individunya.